Hai teman-teman, kita masih berada di online training bersertifikat dari LND Indonesia dan ini adalah seri kecerdasan emosi bagian kelima yang berjudul Modifikasi Perilaku, masih bersama saya Teira Duen. Pertama-tama saya ingin menyampaikan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar untuk semua profesional di tempat kerja di seluruh dunia, bahwa kita harus mampu memantau dan mengidentifikasi perilaku dan sikap orang lain, kemudian menyesuaikan perilaku kita sendiri dengan tepat. Tapi di situasi apa saja ya kita harus melakukan itu, dan bagaimana secara umum mengimplementasikan kecerdasan emosional di tempat kerja itu? Hari ini kita akan membahasnya melalui beberapa hal. Yang pertama, agak detail dulu situasi untuk modifikasi perilaku menggunakan contoh. Kemudian tips-tips menggunakan contoh juga mengimplementasikan kecerdasan emosional di tempat kerja. Lalu semuanya semi dirangkum menggunakan strategi modifikasi perilaku untuk mengimprove kecerdasan emosional kita, dan penutupnya adalah kesimpulan besar tentang kecerdasan emosional di tempat kerja. Are you ready? Kalau ready, kita mulai dengan yang pertama, bahwa banyak loh situasi di tempat kerja di mana kita harus menyesuaikan perilaku kita untuk memahami situasi dan sudut pandang orang lain. Nah, nanti di situasi-situasi itu, kita harus memutuskan keterampilan kecerdasan emosional yang mana yang kita butuhkan dan kita praktekkan, sehingga nanti kita siap untuk hal-hal berikut ini. Pertama, pada saat kita harus mengantisipasi perilaku, sikap, atau pikiran individu. Kita langsung ke contohnya ya, saya bacakan. Pertama, contohnya nih. Seorang manajer, dia ngelihat satu anggota timnya ini kok kompetitif banget, kayak termotivasi untuk dapat pengakuan terus. Nah, akhirnya besok-besok dia antisipasi. Ketika mau memberikan tugas baru yang menantang, dia tahu pasti anak ini bakalan antusias dan berusaha untuk menonjol. Akhirnya dia merancang sedemikian rupa strategi penugasan itu supaya bisa ngasih kesempatan ke anak itu untuk nunjukin keahliannya, jadi kan bisa kontribusi dengan baik ya, sama dapat pengakuan atas pencapaiannya. Yang terjadi apa? Anaknya akan senang dan keep performing well, better and better in the future. Keren ya? Sekarang situasi kedua ya, di mana kita harus modifikasi perilaku, yaitu pada saat mengamati pesan verbal dan non-verbal di dalam kelompok. Kita langsung pakai contoh juga. Misalnya nih, saat meeting, teman-teman pemimpin project nih, teman-teman ngelihat kok ada beberapa anggota tim yang kayaknya tuh nggak antusias, sama kalau ngasih respon tuh kayak singkat tapi nggak jelas. Nah, akhirnya teman-teman menyadari, wah, jangan-jangan orang-orang ini merasa nggak nyaman dan nggak setuju dengan arah proyek. Tuh, lewat pengamatan pesan verbal dan non-verbal yang disampaikan oleh orang-orang tersebut, teman-teman menyadari hal tersebut. Akhirnya, yang dilakukan teman-teman adalah memodifikasi perilaku ya, tidak kena emosi, tapi langsung bilang, oke teman-teman, kayaknya kita diskusi dulu deh, sama tiap orang kalau bisa kasih masukan ya, kira-kira pendapatnya tentang arah proyek kita gimana, dan kalau ada kekhawatiran, tiap orang sampaikan satu persatu ya. Tuh, akhirnya proyek tersebut akan mendapatkan buy-in yang lebih baik dan akan dijalani dengan arah yang juga lebih sesuai, lebih relevan dengan keadaan tim secara keseluruhan. Keren banget. Sekarang situasi ketiga ketika kita harus memodifikasi perilaku, yaitu saat harus membuat keputusan yang sulit. Contoh ya, seorang direktur nih, dia bingung. Ada satu project nih ya, project ini tuh beresiko tinggi tapi berpotensi menciptakan keuntungan yang besar juga. Dia lagi agak terombang-ambing nih. Mau terus ngejalanin project yang ini atau memilih opsi yang lebih aman tapi keuntungannya lebih kecil. Sulit kan? Nah,
Memodifikasi perilaku dalam hal ini adalah bukannya langsung kena emosi, langsung bikin keputusan secara serampangan, tapi dia cari info sebanyak mungkin, kemudian dia meeting sama semuanya, dia tanya pendapat semua orang, kemudian dia evaluasi konsekuensi dari setiap pilihan. Dan detailnya tentang cara melakukan ini nanti ada di bagian ke-7 dan ke-8 ya, dari kecerdasan emosional dan decision making ya. Tapi kita lanjutkan contoh ini sekarang. Dan akhirnya si direktur ini setelah dapat semua informasinya, mempertimbangkan semua faktor, akhirnya dia putuskan yang menurutnya itu pilihan paling tepat untuk perusahaan, meskipun keputusan tersebut mungkin nggak disukai oleh semua pihak. Tapi yang pasti dia sudah melakukan prasyarat yang tadi saya sebutkan sebelum jump into the decision. Keren banget. Dan situasi terakhir pada saat kita harus memodifikasi perilaku adalah ketika situasinya secara umum menantang. Kita langsung kasih contoh, misalnya teman-teman dikasih feedback sama atasan. Tapi feedbacknya itu tajam banget. Kamu kok kayaknya kurang banget sih, apalagi dibandingin sama anak itu. Tajam banget ya. Sedetik di hati itu ada perasaan marah dan pengen bela diri. Nggak apa-apa guys, it's normal. Tapi langsung teman-teman memodifikasi perilaku dan bilang, nggak apa-apa, gue dengerin dulu. Coba gue pahamin dulu poin-poin yang mau disampaikan atasan gue yang satu ini yang lagi marah ini sama gue. Terus gue harus respon dengan tenang dan profesional walaupun gue agak marah. Akhirnya dia respon dengan tenang, baik Bapak. Dia akui kesalahannya. Iya Bapak, ya aku kelewat di bagian situ, sorry banget. Kemudian tawarkan solusi untuk perbaikannya. Habis ini saya segera revisi ya Pak ya. Mohon maaf banget Bapak, segera ya Pak. Tuh, akhirnya atasan akan balik suka sama kita. Yang tadinya dia kesel karena kita bikin kesalahan, berputar 180 derajat, apalagi kalau benar-benar solusinya kita lakukan. Nah, itu adalah 4 situasi yang umum, tapi ada detail contohnya, di mana itu semua perlu dilakukan. Karena apa? Karena kita di tempat kerja itu beradaptasi dengan berbagai situasi dan individu mutlak. Dan kalau mau karirnya aman dan nyaman, kita harus membangun hubungan yang kuat dengan semua pihak mutlak. Sama selama kita bekerja di organisasi apapun, mau milih kita sendiri, mau punya orang lain, kita bersama-sama dan yang lain harus mencapai tujuan perusahaan secara umum, mutlak. Dan yang paling mendasar adalah kita harus punya andil untuk bisa menciptakan lingkungan kerja yang positif, supaya tujuan perusahaan dan hal-hal yang di atasnya tadi itu tercapai semua dengan andil dari kita. Tuh, selesai bagian pertama ya. Situasi ketika kita harus memodifikasi perilaku. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Seperti apa latihan awal memodifikasi perilaku untuk meningkatkan kecerdasan emosional kita di tempat kerja? Sebelum masuk ke tipsnya, saya mau kasih tahu dulu bahwa sampai titik ini, teman-teman udah punya banyak pengetahuan kan tentang kecerdasan emosional. Karena sudah ikut seri 1, 2, 3, 4, dan sekarang yang kelima. Tapi pengetahuan teman-teman sejauh ini hanyalah sebuah awal. Percuma kalau tidak diterapkan di kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya seperti apa? Di sini ada tabel yang akan saya breakdown satu persatu ya, tanpa slide tambahan, tapi stay di satu slide ini. Yang pertama ya, untuk meningkatkan self-awareness. Teman-teman bisa bikin daftar kekuatan dan bakat yang akhirnya nanti bisa membangun kepercayaan diri. Di list down. Aku jago data science, aku jago mengingat, aku jago nulis, aku translate bahasa Inggrisnya sempurna. Itu tuh di list down supaya kepercayaan diri meningkat. Tapi setelah itu jangan lupa cari kekurangan-kekurangan atau area of improvement-nya itu apa saja. Misalnya, aku kurang teliti,
suka terlalu cepat. Aku kalau udah soal verbal saat bicara depan orang tuh kayak terbata-bata. Nah, dengan cara seperti ini, menyeimbangkan kekuatan dengan area for improvement, nanti kepercayaan diri kita itu akan selalu sehat. Itulah self-awareness yang paling baik. Sekarang bagaimana meningkatkan self-regulation? Contoh ya, teman-teman di kantor kalau memang ada hal-hal baru, coba ngacung untuk mau mencobanya. Contoh, seorang waiter nih, anak trainee di bagian FB. Di sekolah, dia memang belum pernah praktek buka champagne. Tapi waktu job training di restoran di Singapura, kebetulan lagi ada tamu pengen buka champagne. Nah, dia yang merasa belum pernah mencoba hal baru tersebut, dia bilang ke atasannya, "Pak, boleh nggak saya buka champagne? Tapi Bapak yang bisikin di belakang. Caranya nanti saya mau coba." Keren kan? Itu self-regulation. Sama jangan lupa ya kalau punya waktu baca buku. Kalau nggak punya waktu ikutin kelas tentang resilience setelah ini. Seri kecerdasan emosi yang ke-6. Dalam hal motivasi, teman-teman coba tulis tujuan pribadi Anda dalam hidup ini apa saja. Kemudian centang-centangin yang selaras dengan tujuan departemen dan organisasi tempat teman-teman bekerja. Lalu di kantor, kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan tim dari berbagai departemen, coba ngacung juga untuk volunteer. Saya boleh dong jadi panitianya, misalnya panitia outing, panitia CSR, panitia acara manajemen, dan sebagainya. Nah, sekarang untuk latihan meningkatkan kompetensi empati. Coba teman-teman cari individu yang mungkin nggak selalu cocok sama kita ya, tapi coba membangun hubungan dengan orang tersebut. Dalam hal ini saya jadi ingat ya, tantangan saya kepada anak-anak sales di pelatihan-pelatihan saya selalu bilang kayak gini sama mereka. Guys, anak sales yang keren itu adalah yang bisa ngajak makan siang calon klien yang barusan ditelepon abis marahin kita. Berani nggak? Coba ya. Kalau udah berani, berarti itu salah satu pertanda bahwa Anda adalah anak sales yang sesungguhnya. Tuh. Untuk yang non-sales juga bisa melakukan ini dengan konteks yang berbeda ya. Sama secara umum karena kita bekerja di perusahaan dan pasti punya pelanggan, coba mulai berpikir tentang pelanggan utama kita tuh siapa, kebutuhan mereka apa, dan dari sisi kita secara individu, kira-kira rencana kita untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka itu apa saja ya. Misalnya, oh aku anak hotel. Hotelnya hotel bintang 5 yang kelasnya itu city hotel dan business hotel. Berarti aku kalau masuk ke lobi jalannya harus profesional dan rapih terus. Memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan nanti kalau ketemu pelanggan, aku harus greetingnya itu business oriented banget. Good morning, Mr. Steven. How are you today? How's your stay in our hotel? You can tell me anything. If there's something happening that makes you uncomfortable, you can contact me, Teddy. Gitu. Jadi itu tuh kita rencanain, kita mau ngapain untuk pelanggan kita. Ini bakalan ningkatin empati. Dan yang terakhir, untuk social skill, coba mulai sekarang latihan kalau ngedengerin orang itu, ada eye contact-nya, angguknya, ada parafrasenya. Oh gitu ya, ya ampun, ada refleksinya. Wah, pantesan kamu sedih terus akhir-akhir ini. Ya iyalah, kamu lagi banyak masalah di rumah ya. Kalau mau curhat-curhat ke aku nggak apa-apa ya. Tuh, itu active listening yang keren banget. Sama jangan lupa minta umpan balik ke rekan kerja. Menurut kalian, gue selama ini nyebelin gak sih? Kasih tahu ya. Itu adalah social skills yang keren banget yang kita bisa latih setiap hari. Dan tentunya yang paling terakhir adalah coba kolaborasi dengan orang lain untuk mencoba memenuhi kebutuhan mereka. Dan dengan latihan-latihan ini di tempat kerja, teman-teman akan mempunyai dasar yang kuat untuk selalu memodifikasi perilaku agar hubungan dengan semua orang nyaman, agar teman-teman punya andil dalam menciptakan lingkungan kerja yang
positif, mengarah kepada kesejahteraan perusahaan secara keseluruhan. Nah, itu bagian kedua sudah selesai, dan sekarang saya akan merangkum secara awal ya bagian 1 dan 2 menjadi beberapa strategi dasar yang harus kita jadikan prinsip dalam usaha kita memodifikasi perilaku di tempat kerja. Pertama ya, prinsip pertamanya adalah sadar situasi. Tuh, ingat ya, nomor 1 adalah sadar situasi. Lalu sesuaikan perilaku untuk meningkatkan hasil dari situasi apapun. Contoh, sekarang lagi serius ya di tim. Padahal kita tuh orangnya tuh aslinya banyak bercanda. Ya sesuaikan perilaku kita, hanya untuk beberapa menit ke depan kita gitu ya, nggak bercanda dulu. Atau kebalikannya, kita orangnya serius banget. Tapi sekarang tim kita sedang merayakan keberhasilan, sehingga bercanda-bercanda itu sedang muncul nih. Ya kita sesuaikan perilaku kita juga, at least ada ikut senyum atau ada ikut ketawa, walaupun kita orangnya lurus banget mulutnya gitu kan. Itu satu contoh. Ada lagi contoh yang powerful nih. Misalnya, kita training manager sedang berada di pertemuan asosiasi para direktur HRD. Direktur HRD itu kan kalau di kantor adalah atasan-atasannya training manager ya. Nah, kita sebagai training manager yang hadir di asosiasi tersebut, biasanya kan kita kalau di asosiasi yang training manager juga kita ini banyak bicara, banyak ngarahin. Tapi sekarang kita lagi ada di asosiasi para direktur yang notabene kalau di kantor itu atasan kita semua. Cobalah kita sesuaikan perilaku kita dengan cara diem aja, ngedengerin, cari insight dari orang-orang yang posisinya lebih tinggi. Dengan cara seperti itu, nanti si direktur-direktur HRD itu akan melihat kita sebagai, gila nih anak, training manager, tapi kedewasaan emosionalnya selevel sama kita loh, bahkan lebih tinggi loh. Keren loh. Udah ajak aja masuk asosiasi. Keren kan? Jadi sadar situasi itu dampaknya sangat positif terhadap kesan orang lain kepada kita. Itu strategi atau prinsip yang pertama dalam modifikasi perilaku. Sekarang yang kedua ya. Prinsip kedua atau strategi kedua yaitu harus bisa tenang di situasi sulit supaya profesional terus. Jadi walaupun kita dimarahin pelanggan, marahinnya tuh agak keras, selama tidak menyentuh sara, tidak menyentuh bully, dan tidak menyentuh kriminal, kita tenang aja. Terima aja, minta maaf, senyum yang wajar, dan kasih solusi, tenangkan dia dulu. Begitu juga ketika atasan kita marah ya. Selama tidak menyentuh sara marahnya, tidak menyentuh bully, tidak menyentuh kriminal, tenang, dengarkan, pahami poin-poinnya, pahami sudut pandangnya, ikutin, respon dengan profesional. Kalau ini bisa dilakukan, berarti modifikasi perilaku Anda tuh udah oke banget. Di prinsip yang kedua adalah tenang terus. Oke, sekarang prinsip yang ketiga ya. Prinsip yang ketiga adalah merenung. Merenungkan emosi kita, terutama di saat-saat istimewa. Misalnya, tubuh kita ini kan sering ngasih tanda ya kalau ada perubahan-perubahan di dalam diri. Perubahan mood, perubahan apapun yang kerasa secara fisik, itu biasanya mempengaruhi emosi kita. Coba renungkan. Kok tiba-tiba gua moodnya gak enak ya? Iya sih, tadi malam habis berantem sama istri gue. Ya udah, gue harus coba lupain deh, gak apa-apa. Gue fokus ke kerjaan aja dulu. Nah, jadi merenungkan emosi sendiri setiap kali tubuh kita memberikan tanda, ini adalah prinsip yang ketiga supaya kita mampu selalu memodifikasi perilaku. Jadi, jangan mengabaikan mood kita, emosi kita, tanda-tanda dari tubuh kita. Jangan pernah diabaikan, karena ini prinsip yang ketiga. Dan prinsip yang terakhir
paling penting sih, walaupun semuanya juga penting ya. Cuma ini tuh sangat-sangat penting, yaitu apa? Tanya perspektif orang lain tentang kita akhir-akhir ini, belakangan ini, atau selama ini. Tanya, mulai dari orang yang terdekat, habis itu melebar ke orang dari departemen lain, dari semuanya kalau bisa. Sama sahabat dulu. Gue kalau di meeting tuh ngomong sekeras itu tuh nggak apa-apa ya? Kelihatan ini nggak sih, sok gitu nggak sih? Misalnya. Atau, gue kalau di meeting kan nggak pernah ngomong. Terus si bapak bete nggak sih? Itu tuh tanya sama teman kita. Atau lu bete nggak sih tadi pas gue nunjukin data? Itu kan departemen lu tadi kena. Oh bete ya, aduh sorry ya. Besok-besok sebelum gue tunjukin kayaknya gue warning lu dulu deh biar lu siap-siap ya. Itu kan? Jadi akhirnya kita dapat insight dari banyak orang sehingga kita tahu next time harus ngapain. Jadi itu adalah prinsip dasar ya, ada 4 yang menjadi fundamental dari hal-hal detail yang saya sampaikan di bagian pertama dan kedua tadi. Nah sekarang kita masuk ke bagian keempat, yaitu yang terakhir. Bagaimana rangkumannya nih dari keseluruhan pembahasan kita tentang kecerdasan emosional di tempat kerja. Intinya dari penjelasan saya sejauh ini, kita bisa menyimpulkan bahwa dimanapun Anda bekerja, pokoknya Anda harus punya kecerdasan emosional. Dan ini lebih relevan lagi di masa kini, apalagi di masa depan. Karena manusia semakin sosial, situasi semakin digital, teknologi semakin maju. Sehingga satu-satunya senjata kita yang paling ampuh adalah berkolaborasi dengan banyak pihak menggunakan kecerdasan emosional yang tinggi. Terutama di situasi remote collaboration, di mana kita berhubungannya sama mereka itu kebanyakan lewat teks. Kita nggak bisa membaca emosi mereka secara pasti. Kadang kita kesel baca teksnya, tapi kita harus identifikasi emosi kita, menggunakan empati, baru melakukan tindakan. Kemudian, udah lama kita berhubungan sama teman-teman kita lewat teks saja. Pas ketemu, dalam hati kita udah bete, tapi pas ketemu kita tetap harus baik. Situasinya semakin relevan bahwa kita semua harus punya kecerdasan emosional yang tinggi, mutlak. Dan bagi Anda, seorang pemimpin, jika bisa memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, maka Anda bisa menjadi role model yang mendorong banyak hal. Employee engagement meningkat gara-gara Anda, turnover menurun gara-gara Anda, dan produktivitas melesat gara-gara Anda. Tapi ini bukan hanya untuk para pemimpin doang. Anda yang lain, yang walaupun misalnya individual contributors, yang nggak punya atasan atau nggak punya bawahan atau kerjanya sendiri, tetap Anda nggak bisa dibilang kerja sendiri. Anda itu kerja sama departemen lain. Selalu berhubungan sama orang lain di tempat kerja. Walaupun di meja Anda sendiri, walaupun di organizational chart itu, Anda itu single fighter. Tetap Anda komunikasi sama departemen lain, Anda kolaborasi sama pihak lain. Banyak banget stakeholder Anda, walaupun Anda individual contributor. Jadi kecerdasan emosional juga harus tinggi. Dan sebagai penutup dari penutup di bagian ini, satu kalimat sangat powerful. When it comes to workplace, it's all about behavior modification. Mutlak. Berarti selesai sudah seri kecerdasan emosi bagian kelima, modifikasi perilaku. Sekarang waktunya teman-teman untuk mengisi post-test dengan cara scan QR yang ada di layar atau menulis alamat di browser masing-masing www.bit.ly/huruf besar semua LDI-SKE05. Setelah mengisi post-test, teman-teman akan dikirimi email otomatis yang menjelaskan bagaimana caranya untuk mendapatkan sertifikat yang bentuknya seperti ini. Saya Taira Dwayne, mengucapkan terima kasih telah mengikuti kecerdasan emosi seri kelima, modifikasi perilaku dari LND Indonesia. Bye-bye.